semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, be positif, bagus. Tante Indra juga hari ini kabarnya baik seperti kalian. Adik-adik udah siap ibadah sekolah minggu pagi hari ini? Iya, yuk sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, Tante Indra mau ajak kalian semua buat berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau pada hari ini kami boleh datang kepadamu dalam ibadah Sekolah Minggu Abi Raja Wali. Berkati ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tante Indra diteminin sama Angie dan Elita. Udah siap semuanya, Dede? Siap. Oh iya, dengan Kakak Jessica juga yang akan nemenin Tante Indra buat memainkan musik. Yuk kita mulai yuk pujian pertama. Tante Indra mau ngajarin satu lagu baru. Judulnya Berani Tampil Beda. Nanti kalian boleh bergaya sebebas-bebasnya, sebagus-bagusnya. Oke? Yuk kita mulai ya. Berani tampil beda. Sekarang kita mau lanjut lagu selanjutnya. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan hirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah
setelah kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku mau tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kita mau bawakan sekali lagi, katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Taruh tangan kalian di dada. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, semua angkat tangannya, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, terlalu banyak, semua angkat tangannya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, terlalu banyak, terlalu banyak, semua angkat tangannya, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin
tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar kami semua hendak mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, agar setiap kami anak-anak-Mu boleh fokus mendengarkan setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Memberkati Tante Atin yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan sehingga firman disampaikan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, Tante Atin senang sekali hari ini loh bisa bertemu lagi dengan anak-anak di rumah. Tapi hari ini spesial sekali loh, karena Tante Atin punya teman baru. Anak-anak mau tahu nggak? Kita kenalan ya. Hai, mana ya temanku ini? Shalom. Oh, kenalan dong. Siapa namanya? Denger ya. Abili. Abili. Oh, Abili. Terus manggilnya gimana nih teman-teman? Sama Tante Atin manggilnya sama Abili. Panggil aja aku Apil. Oh, Abil. Halo Apil. Halo teman-teman. Say hello dong sama teman-teman. Teman-teman, panggil aku Apil. Oh, memangnya Abili itu ada artinya nggak sih? Coba dong jelasin ke teman-teman. Dong, namaku Apili. Artinya anak Betel Indonesia Raja Wali. Oh, keren. Anak Betel Indonesia Raja Wali. Dipanggilnya Abil ya. Iya. Tapi teman-teman, Abil nih kok kayaknya happy banget hari ini. Kenapa ya? Abil kenapa sih kok happy banget? Pengen tahu ya kalau aku lagi happy? Iya, pengen tahu. Tahu banget apa cuman mau tahu biasa? Banget deh, pengen tahu banget. Betul. Iya, ayo dong. Aku habis dapat juara. Wih, keren. Emang Abil juara apa? Lomba apa ya teman-teman ya Abil nih? Lomba CCA. Oh, CCA. Terus dapat apa? Hadiah? Piala? Piagam atau apa? Aku dapat piala. Mau lihat nggak? Lihat dong, kasih lihat dong. Mana pialanya? Oh, bagus. Coba lihat nih pialanya. Boleh ya, lihat ya teman-teman ya. Wih, ini pialanya. Ih, keren. Abil keren sekali. Wah, dapat piala. Jadi juara enak ya Abil ya? Enak sekali. Nah, tapi Abil, anak-anak semua, hari ini nih Tante Atin juga mau ceritakan satu kisah nih di Alkitab. Satu anak juga Abil. Tapi nggak terlalu kecil juga, nggak terlalu besar juga. Anak perempuan nih di firman Tuhan di Alkitab. Ya, nah anak ini juga dia itu juara. Pemenang. Kok juara? Iya, pemenang. Iya, tapi dia bukan juara CCA, bukan juara berenang. Denger ya, kalau Abil sama anak-anak semua mau dengar, mau perhatikan, duduk yang bagus dulu, yang manis dulu supaya fokus. Karena nanti sesudah Tante Atin sampaikan kisah ini, nanti ada soal-soalnya, ada kuisnya supaya bisa jawab. Jadi fokus ya, anak-anak semuanya, Abil juga ya. Anak gadis, anak perempuan ini, dia disebut lebih dari pemenang. Wah, kok lebih pemenang? Abil kalah dong. Dia menang kalau dia lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Padahal anak gadis ini dia tinggal di rumah bukan orang tuanya, bukan temannya. Dia jauh dari rumah orang tuanya. Ya, dia tinggal sendirian. Dia ini, si anak gadis ini, asalnya dari Israel. Ya, tetapi
ketika negeri Israel itu dikalahkan sama negeri Aram, ya kalah tuh. Jadi semua orang tuh boleh diambil, ya boleh dibawa pergi dari negeri Israelnya ke Aram, termasuk salah satunya si anak gadis ini, si anak perempuan ini. Nah, kalau seorang anak atau siapapun jadi tawanan tuh namanya jadi tawanan ya. Nah, berarti dia harus mau ditempatkan di mana saja. Tahu nggak? Ya, anak ini dia harus tinggal di satu rumah. Namanya rumah Bapak Naaman. Bapak Naaman ini seorang panglima, ya. Wah, panglima tahu panglima itu dia tentara, perwira, tapi dia atur pasukan, jadi hebat. Ya, nah ini si anak gadis, si anak perempuan ini Habil ya. Jadi dia cuma di situ bukan tinggal enak saja. Misalnya nih kalau pagi-pagi ketika nyonyanya tuannya panggil dia, ya. Panggilnya gimana ya? Sebab dia nggak disebut namanya di Alkitab. Tuh kalau budak, kalau pelayan tuh namanya aja nggak ada nama aja, nggak apa-apa, nggak dianggap, ya. Jadi mungkin dia panggilnya, "Hai pelayan, bawakan aku minum," pagi-pagi. Nah kalau jadi pelayan, kalau jadi budak itu nggak boleh bilang, "Aduh sebentar ya nyonya, masih ngantuk." Nggak bisa, harus, "Ya nyonya, siap nyonya," harus. Padahal mungkin masih ngantuk, ya. Masih capek. Itulah keadaan pelayan budak pada waktu itu. Enak gak kayak gitu? Abil mau gak kalau gitu? Enggak mau, aku mau ngantuk-ngantukan. Oh, nggak mau ngantuk-ngantukan ya. Enak kalau di rumah sendiri mau ngantuk-ngantukan boleh. Tapi kalau di rumah orang lain, bukan rumah mama papa, bukan rumah teman, bukan rumah saudara, nggak boleh. Apalagi jadi budak, jadi pelayan. Pasti hatinya sedih. Mau pengen ketemu mama, nggak bisa. Pengen ketemu temennya apalagi. Ya, jadi dia harus tinggal di situ. Jadi keadaannya enak nggak kayak gitu, Abil? Anak-anak enak nggak? Sepertinya aku nggak bisa bayangin. Ya, betul, nggak enak. Ya, tapi ini dia. Itu sebabnya anak ini, anak pelayan budak ini disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Karena dalam situasi tidak enak seperti itu, hatinya masih memiliki kasih. Hatinya tidak marah, nggak cemberut, ya, nggak dendam. Gitu, enggak. Tapi dia memiliki kasih. Coba gimana taunya kalau dia memiliki kasih? Nah, si Bapak Naaman ini, Panglima Naaman ini, meskipun dia hebat, kokoh, perkasa, perangnya menang, tapi ada satu kekurangan. Apa coba anak-anak? Apa coba Abil tahu nggak? Aku tidak tahu. Kalau tidak tahu denger ya. Nah, kekurangannya itu, tubuhnya itu dipenuhi dengan luka-luka. Kulitnya namanya penyakit kusta. Iya, penyakit kusta itu menular. Jadi kalau ada orang lain tahu dia kena penyakit kusta, pasti nggak mau deh orang lain prajuritnya deket-deket dia. Ya, raja juga tahu, Raja Aram, kalau panglimanya ini Naaman kena sakit kusta. Ya, tahu. Kalau orang sakit kusta itu harusnya diisolasi. Tahu diisolasi, anak-anak besar tahu ya. Berarti nggak. Aku tahu. Iya. Seperti orang kena corona. Iya, nggak boleh kumpul sama yang lain. Ya, nggak boleh deket tinggal sama mamanya, sama papanya, sama anaknya, sama siapapun, nggak boleh. Jadi harus sendirian. Wah, pasti sedih. Nah, si gadis kecil budaknya Bapak Naaman, nyonya Naaman ini tahu keadaannya siapa? Keadaannya Panglima ini. Ya, jadi ketika dia tahu itu, dia nggak bilang gini di hatinya. Syukurin lu ya, makanya lu tuh angkat-angkat bawa-bawa aku ke Aram, jadi tawanan, aku jadi budak dipisahkan dari mama papa. Wah, ini pasti nih dosamu, begitu ya. Nah, itu tidak ada di pikirannya Abil. Ya, si anak gadis ini tetap memiliki hati kasih. Kok tahu bagaimana memiliki hati kasih? Nih, coba ya. Jadi ketika suatu hari dia bicara bertemu sama nyonyanya, istrinya Panglima itu, dia bilang begini.
Dia berkata begini ya, coba nih dengar baik-baik. Sekiranya, kata si gadis itu sama si nyonyanya, sama istrinya Panglima. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tuh, malah apa? Gadis ini memberi solusi itu pertolongan. Dia tahu kalau Bapak Naaman ini nggak bisa disembuhkan. Mau ke dokter manapun, ke tabib manapun, minum obat apapun tidak bisa disembuhkan. Tapi dia tahu, ya, dia tetap percaya sama Tuhan, punya iman sama Tuhan. Jadi ketika dia lihat Bapak Naaman sedang sakit, dia bilang, Nyonya, kalau Panglima Naaman pergi ke di Samaria tuh, di Israel tuh ada yang bisa menyembuhkan loh. Coba aja ke sana gitu. Dia itu malah bicaranya berani menyampaikan pertolongan kepada siapa? Bapak Naaman ini. Jadi namanya apa itu? Bersaksi tentang kebaikan. Ya, supaya apa? Supaya si Bapak Aman ini jadi apa? Jadi baik. Ya, Bil ya? Iya, jadi begitu. Jadi dia nggak bilang, aduh syukurin ya Nyonya, Panglima Naaman sakit. Wah, cepet-cepet aja ya, lebih sakit lagi. Enggak begitu. Malah dia bilang, kalau Bapak Panglima pergi di sana, ke Samaria, ke Israel tuh ada nabi yang bisa menyembuhkan loh. Namanya Nabi Elisa. Cepet aja ke sana datang. Wah, si Nyonyanya pas denger, oh begitu ya. Nah, Nyonyanya percaya. Nyonyanya bilang sama Panglima Naaman, katanya kata si budakku itu di sana ada tuh di Israel yang bisa menyembuhkan. Ayo datang ke sana. Wah, ini Panglima dikasih nasihat dikasih tahu sama budaknya, dia mau dengar. Ya, malah dia pergi bilang sama raja, Raja Aram, katanya di sana di Israel ada yang bisa menyembuhkan loh. Saya mau ke sana. Wah, berarti perkataan si budak ini perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menolong. Itu namanya lebih dari pemenang. Iya, jadi dia bisa berbicara dengan kebaikan, dia bisa berbicara dengan hikmat yang dari Tuhan. Kok bisa berani si gadis ini? Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Meskipun dia dipisahkan dari keluarganya, dibawa dari negerinya Israel ke Aram, tapi nggak dendam tuh. Hatinya bisa tetap baik, memiliki kasih. Ya, itu namanya menang, mengalahkan rasa marah, menang, mengalahkan rasa benci. Menang mengalahkan rasa sedih. Pasti sedih dong kalau pisah dari orang tuanya ya. Tapi dia bisa menang mengalahkan seperti itu. Dan lagi, ingat ya Bil ya. Dia bisa menang seperti itu lebih dari pemenang. Karena dia mengandalkan siapa? Tuhan Allah. Ya, dia tahu Tuhan Allah mengasihi dia dimanapun dia berada, meskipun keadaannya tidak baik, jauh dari keluarganya, jauh dari negerinya, dia tahu Tuhan Allah tetap baik, tetap sayang sama dia. Ya, Tuhan Allah juga sayang sama anak-anak semua, sama Abil juga sayang. Iya betul. Jadi kuasa Tuhan disaksikan, ya. Kemuliaan Tuhan disaksikan oleh siapa? Si gadis kecil ini. Iya, itu namanya lebih dari pemenang. Ya, menang mengalahkan kuasa iblis. Tuh kan kalau marah-marah itu kan iblis. Kalau dendam-dendam itu kan dari kuasa iblis juga. Tuhan kan nggak begitu. Ya, jadi kalau Abil atau anak-anak di sini jadi juara, misalnya Abil juara CCA, yang lain misalnya juara nyanyi, juara makan kerupuk, misalnya 17 Agustus. Wah, bagus jadi juara seperti ini. Harus terus dipertahankan. Tapi ingat, kita anak-anak Tuhan, kita anak Abi Raja Wali harus lebih dari pemenang.
mengalahkan apa? Kuasa jahat, kuasa iblis. Abi mau jadi lebih daripada pemenang? Iya. Iya, bagus. Anak-anak juga belajar ya. Jadi kalau baca firman, jangan lupa firmannya harus dilakukan. Kalau kata Alkitab firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, harus mengasihi, tetap sayang. Temanmu mungkin suka nakal, suka jahil sama kamu, tetap harus sayang. Sama seperti siapa tadi? Budak tadi itu. Ya, jadi budak, jadi pelayan, tapi dia tetap sayang sama siapa? Sama tuannya, sama nyonyanya. Yuk, sekarang kita belajar ayat hafalan ya. Jangan lupa ayat hafalannya juga harus dilakukan. Ya, Abil ya. Nah, Tante Atin mau bacakan, nanti Abil ikut niru ya. Ah, coba anak-anak juga. Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Hebat. Jadi nih Tante Atin bacakan di sini. Nanti anak-anak di rumah belajar hafalin ayatnya ya. Oke, jadi hari ini kita belajar ya Abil ya. Mau jadi juara boleh, mau dapat piala boleh, tapi ingat kita harus lebih dari itu. Jadi lebih dari pemenang. Siapa yang bilang kita lebih dari pemenang? Tuhan Allah. Kita dapat mahkota di surga karena Tuhan Allah yang memberikannya. Yuk kita mau berdoa. Abil ikut berdoa ya. Anak-anak juga ikut berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu tentang seorang anak gadis yang menjadi pelayan, menjadi budak. Tetapi dia lebih dari pemenang karena dia melakukan firman-Mu. Dia tetap mengasihi, dia bisa bersaksi karena kuasa Tuhan ada dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami juga anak-anak-Mu mau melakukan firman-Mu supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu Abi Raja Wali yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, lihat loh, ini Tante Indra, ada apa ya di samping Tante Indra? Ini adalah hadiah buat kalian yang bisa menjawab pertanyaan atau yang mengirimkan foto terbaik kalian. Nanti hadiah ini akan diberikan buat kalian. Nah, sekarang Tante Indra mau kasih tugas ya buat anak-anak kelas Indria dan Pratama. Tugasnya adalah kalian boleh foto dengan gaya yang sebagus-bagusnya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti pokoknya sebagus-bagusnya. Nanti kalau sudah fotonya dikirim ke WA grup kelas Pratama dan WA grup kelas Indria. Terus buat anak-anak Happy Kid juga sama. Tante Indra mau ngasih tugas buat kalian. Kalian juga boleh foto dengan gaya yang paling bagus. Boleh dengan gaya yang seperti tadi. Hai. Atau boleh sama dedenya. Atau boleh sama maminya. Pokoknya foto yang sebagus-bagusnya. Lalu setelah difoto kirimnya ke WA Aba Happy Kid. Nanti buat yang paling bagus fotonya akan mendapatkan hadiah. Itu aja ya. Tugas dari Tante Indra. Nah, untuk anak-anak kelas Madya, baik Madya 1, Madya 2, maupun anak-anak kelas Tunas, ada beberapa pertanyaan yang anak-anak harus jawab, ya.
Nah, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Untuk pertanyaan pertama adalah 1. Siapakah aku? Aku seorang pahlawan tentara, seorang terpandang di hadapan raja, seorang panglima Raja Aram, tetapi aku terkena penyakit kusta. Oke, untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua ya, baik-baik anak-anak dengarkan dan disimak. Dari manakah aku berasal? Negeriku dikalahkan tentara Aram. Aku dibawa dan menjadi seorang tertawan. Aku seorang anak perempuan dan menjadi seorang budak pelayan di Aram. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ya, Tante lanjut. Siapakah aku? Aku seorang nabi, abdi Allah. Aku pernah berkata, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Yang keempat, pertanyaan yang terakhir, tahukah kamu hari ini kita belajar lagu pujian baru, ya? Apa judul lagu pujian yang diajarkan itu? Yang lagu pertama Tante Indra sampaikan. Oke. Nah, anak-anak, untuk jawaban setiap pertanyaan yang tadi Tante tayangkan, ya, 4 pertanyaan itu, anak-anak akan mendapatkan hadiah yang spesial untuk hari ini, ya. Tapi dengarkan, ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, ya, anak-anak yang menjawab dengan jawaban yang benar, itu kriteria yang pertama, ya. Yang kedua adalah anak-anak yang cepat, ya, cepat tapi benar. Itu yang akan mendapatkan hadiah, ya. Nanti jawabannya anak-anak bisa kirim lewat Japri di WA guru masing-masing, ya. Untuk minggu ini nanti anak-anak kelas Madya 1 bisa dikirimkan ke WA-nya Tante Meli, ya. Untuk Madya 2 bisa dikirimkan ke Tante Ros, ya. Dan untuk anak-anak kelas tunas nanti jawaban anak-anak dikirimkan kepada WA Om Edi Jaya, ya. Oke, teman-teman anak-anak semuanya, ya, ditunggu jawabannya. Anak-anak tidak perlu terburu-buru, yang penting jawabannya benar dan juga tepat. Tepat apa? Tepat jawabannya dan juga tepat waktunya, ya. Nah, untuk setiap kelas nanti akan ada hadiah. Setiap kelas Madya 1, Madya 2 ada 2 orang. Ya, untuk kelas tunas juga ada juara 1, juara 2. Oke, Tante tunggu jawabannya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Selamat hari Minggu.